Saya tadi punya pertanyaan ke Bang Adian, apakah arahan 2 periode Jokowi adalah upaya untuk menyelamatkan keluarganya dari isu ijazah dan juga pemakzulan, Bang Adian? Pertama begini ya, apa yang disampaikan orang itu, apa yang dikatakan orang itu, apa program orang itu merupakan manifestasi dari pemikirannya. Apa yang dipikirkan itu seringkali merupakan wujud dari keinginan-keinginan dia, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita berangkat dari pemikiran itu, kalau Pak Prabowo ini programnya MBG, makan bergizi gratis, terlepas bahwa ada problem-problem dalam pelaksanaan, itu nomor 2 menurut saya. Tapi nomor satunya adalah Pak Prabowo ini sedang berpikir tentang generasi berikutnya, tidak generasi sekarang. Nah, orang katakan bahwa negarawan itu selalu berpikir tentang generasi berikutnya, tapi politisi selalu berpikir tentang pemilu berikutnya. Nah, pernyataan Jokowi ini menunjukkan sebenarnya dia politisi, bukan negarawan. Karena dia tidak berbicara tentang generasi berikutnya, tapi dia berbicara tentang pemilu berikutnya. Jadi yang salah apa, Bang Adian? Nggak ada yang salah. Semua orang boleh bicara apa saja, tapi dari situ kita memahami, oh cara berpikirnya seperti itu, gitu loh. Tapi kan ini pernyataan kedua ya. Pernyataan pertama itu dalam rangkaian peristiwanya ya, itu tanggal 2 atau tanggal 3 Juni surat pemakzulan Gibran itu dikirimkan oleh para purnawirawan ke DPR. Saya mungkin bisa salah dalam tanggal-tanggal. Tanggal 3 Juni, lalu tanggal 6 Juni Jokowi itu bicara bahwa nggak bisa dimakzulkan. Ini satu paket. Kalau ada pemakzulan harus dua-duanya, kira-kira seperti itulah. Nah, kemudian tanggal 25 Juli 24-25 Juli kalau tidak salah, pimpinan DPR mengatakan bahwa surat pemakzulan itu akan mulai dikaji. Lalu bulan Agustusnya rame lah tuh pembubaran DPR, isu pembubaran DPR, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kemarin disampaikan bahwa 2 periode lah, sampai 2 periode. Nah, itu kan juga rangkaian kronologi ya, yang kita bisa mengamati, oh sepertinya ada sesuatu nih, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kemudian memang tidak bisa dihindari ya, bahwa faktanya ada serangan bertubi-tubi. Ijazah Jokowi, kemudian sekarang ijazah Gibran, kemudian pemakzulan Gibran dan sebagainya, itu pasti menggetarkan Jokowi sendiri. Nah, ini salah satu resiko ketika kemudian dia mau tidak mau akan diperhadapkan sebagai bapak bangsa atau bapak anaknya, kira-kira seperti itu. Dan dia sudah memilih kan bahwa ya enggak, terlepas dari dolar naik, terlepas dari situasi ekonomi yang sedang tertekan karena faktor Amerika menerapkan tarif resiprokal dan sebagainya, Jokowi nggak bicara itu. Jadi lebih negarawan Pak Prabowo daripada Pak Jokowi. Lah, kalau kemudian seorang negarawan, kan bagaimana sih kita membedakan negarawan dan politisi? Negarawan selalu berbicara generasi berikutnya. Dari mana kemudian kita melihat bahwa oh ada potensi negarawan dalam program Prabowo karena dia berbicara MBG itu berbicara tentang generasi berikutnya. Oke, baik, Bang Freddy, ini Pak Jokowi seorang politisi, bukan negarawan, kata Bang Adian. Ya, kata Jokowi lah dari pernyataannya. Oh iya, Bang, analisa Bang. Itu analisa semua orang. Analisa orang memang begitu. Politisi berbicara tentang pemilu berikutnya, negarawan berbicara tentang generasi berikutnya. Oke, baik. Emang sudah itu hukumnya. Ya, jelas Pak Jokowi seorang politisi. Ya, itu statement seorang politisi. Ya, kita tidak perlu menyangkal itu. Tetapi konteks itu beliau juga justru seorang negarawan. Justru beliau mengatakan itu kepada relawannya adalah karena memang pemerintahan ini harus berlanjut, ya harus berlanjut, tidak cukup hanya 5 tahun menyelesaikan. Tadi Bang Adian mengatakan MBG terlepas dari permasalahan yang ada sekarang, justru itu supaya benar-benar dirasakan oleh generasi berikutnya itu harus dilaksanakan dalam 2 periode. Kemudian juga program-program lain, ada Koperasi Merah Putih, itu harus 2 periode. Saya bukan tidak percaya, tapi memang melihat program yang begitu merintisnya begitu susah, memang ini harus 2 periode dan program-program lain. Itulah kenapa Pak Jokowi dikatakan seorang negarawan. Jadi yang disampaikan ini bukan masalah pribadi, dukungan pribadi Pak Jokowi, justru yang disampaikan ini adalah keberlanjutan program-program, keberlanjutan visi, keberlanjutan tujuan Indonesia Emas. Itulah yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Bang Adian. Tapi kayaknya nggak tepat ya, karena waktu periode Jokowi itu Wapres periode pertama dan Wapres periode kedua tidak sama dan tetap berlanjut programnya. Enggak, itu kan kalau lu andaikan bahwa ketika Jokowi menjadi presiden, Wapres periode pertama dan Wapres periode keduanya sama.
Artinya kalau kemudian keberlanjutan itu adalah keberlanjutan Wapres dan Presiden bersamaan, lu membantah proses yang dilewati Jokowi sendiri. Karena periode pertama dia Wapresnya tidak sama dengan periode kedua. Artinya kalau berangkat dari logika yang lu sampaikan, kenapa itu boleh terjadi pada Jokowi dan tidak bisa terjadi pada Prabowo dengan ganti Wapres periode kedua? Jadi menurut abang memang Kan pernyataan lu itu bertentangan dengan fakta yang dilewati Jokowi kan? Oh, enggak juga, Bang. Oh, enggak. Setiap masa ada dinamikanya, ada pemimpinnya. Ini berbeda, Bang. Ini Bukan, konteks. maksud gua kan begini, lu katakan bahwa keberlanjutan itu syaratnya satu paketnya berlanjut. Syarat itu tidak terjadi saat pemerintahan Jokowi karena paket pertama di periode pertama dan paket kedua di periode kedua Wapresnya beda. Tidak terjadi juga sama SBY. Oke, teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan cuplikan video yang cukup menarik. Ini salah satu dari kader PDIP Perjuangan, yaitu Adiana Pitipulu, yang membahas terkait dengan bagaimana ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Hal ini kembali gempar di media sosial terkait dengan isu ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Kali ini kita membahas bahwa kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini sepertinya ini sudah menjadi asumsi publik. Bahkan ini banyak kritikan, banyak narasi-narasi yang dibangun oleh para tersangka, begitu juga dengan pendukung-pendukung mereka. Ya, tentu dalam hal ini bahwa kita melihat dari para tersangka menyampaikan 99,9% ijazah tersebut palsu. Bagaimana dengan relawan Jokowi? Bagaimana dengan kuasa hukum Jokowi yang selalu menyatakan bahwa ijazah itu asli, yang mereka percaya bahwa asli? Nah, jadi teman-teman, dari cuplikan yang disampaikan oleh kader PDIP Perjuangan tersebut, bahwa ini sudah begitu jelas, ini sudah terpampang di depan mata kita, ya, terjadi yang sudah terjadi selama kepemimpinan mantan Presiden Joko Widodo. Kalau misalnya ya mantan presiden itu benar-benar tidak mempersoalkan kasus ijazahnya tersebut, ya mestinya dari awal ya sudah ditunjukkan. Bahkan ketika Bambang Tri dan Gus Nur itu dipenjara ya berapa tahun, ya mestinya dikelirkan, ya diselesaikan. Supaya tujuannya apa? Kalau misalnya pada saat itu ya mantan Presiden Joko Widodo ini yang menyelesaikan persoalan itu terhadap ijazahnya, ya tujukan, buktikan kepada mereka kalau itu asli. Tapi kita melihat narasi-narasi yang dibangun oleh para tersangka pada saat itu yang pernah dipenjara, mereka sampaikan bahwa mereka tidak pernah melihat dan bahkan mereka tidak pernah ditujukan di persidangan kalau ijazah Jokowi itu adalah asli. Hanya ditunjukkan adalah fotokopi yang diperlihatkan di persidangan. Nah, inilah sebuah, saya lihat ini adalah sebuah kesalahan ya dari awal terhadap kasus ijazah ini. Kalau misalnya ya kalau dari awalnya itu sudah clear semua, diperlihatkan, ditujukan kepada para tersangka, tentu sampai detik ini tidak ada lagi muncul pertanyaan-pertanyaan yang menyatakan apakah ijazah Jokowi itu ada, apakah Jokowi itu adalah palsu, dan segala macam dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman coba kita melihat ya, di bawah ini ada beberapa komentar netizen. Coba kita lihat satu persatu. Ini dari komentar Asepan ya, menyatakan bahwa Bapak Presiden jangan capek sendiri, Pak. Ya, Bapak sudah sepuh, cari pembantu-pembantu yang cerdas. Oke, agar tidak menjadi beban dan agar rakyat sejahtera. Ya, kalau pemilu yang akan datang Pak Prabowo milih wakil orang lain, ya kenapa termu harus ngotot selama Bang Adrian maju terus? Benar Bang Adian, orang itu harus dididik yang baik. Ya, dari bupati loncat jadi cawapres para tidak berkualitas. Dan semangat Pak Adian, bersihkan NKRI ini kita dari kebodohan. Ya, kebodohan. Oke. Ya, semoga ke depan tidak ada lagi presiden tercacat ya di sebagai terkorup di dunia, makin mual dengerin omongan relawan. Ya. Emang negara ini punya nenek moyang Jokowi. Wapres saja ijazah tidak jelas tapi mau 2 periode. Ya, jadi teman-teman, ini
baru saja berapa komentar kita lihat bahwa banyak sekali yang mengkritisi terkait dengan ya bagaimana kepemimpinan selama 2 periode. Itu artinya bahwa banyak sekali netizen yang mempunyai hal-hal yang mereka sampaikan sebenarnya kepada pemerintah pada saat itu. Ya, apalagi dalam kasus ijazah yang belum clear sampai detik ini, teman-teman. Bahkan kalau kita melihat dari berbagai atau dari pandangan netizen ini menyatakan bahwa kalau misalnya ya ijazah itu sudah dikelirkan, ya sudah selesai, tentu para termul ini ya tidak membangun narasi-narasi atau omongan-omongan yang membuat suasana semakin keruh, teman-teman. Ya semestinya para relawan-relawan atau dari pendukung Jokowi ini mestinya memberikan keterangan yang valid, ya, menunjukkan keterangan yang asli, ya, bukan hanya membangun narasi tanpa menggunakan bukti, yaitu ijazah yang asli dari mantan presiden. Ya, mestinya ini yang harus dilakukan, dan ini yang mestinya dilakukan oleh para relawan-relawan tersebut, ya, bukan hanya mempertahankan atau hanya untuk adu argumen saja tanpa ada bukti yang jelas yang disampaikan. Oke, termul itu ketakutan kalau tak terpilihkan lagi, takut korupsinya terkuak langsung. Oke, RI jatuh di mata dunia dari wapres tanpa pendidikan yang memadai, salam waras. Ya, jadi ternyata netizen juga sangat mengkritik keras terkait dengan ya calon wapres kita, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Mereka menilai bahwa ini masih belum memenuhi standar, apalagi dalam kasus ijazahnya, ijazah SMA yang digunakan pada pemilu 2024 yang lalu, di mana ijazah ini ijazah sebagai keterangan, ya, sebagai keterangan penyetaraan ijazah SMA. Hal ini sangat dikritik pedas oleh netizen, teman-teman. Ya, bahkan ada yang menyatakan bahwa ini tidak jelas dan segala macam. Ya, mestinya ini KPU mestinya ini harus bersikap tegas, ya, untuk lebih teliti lagi, mestinya untuk lebih hati-hati lagi, ya, dalam menerima calon-calon baik dari wakil maupun capresnya. Mestinya ini harus lebih teliti dan harus diuji dan diverifikasi, ya, secara terbuka. Itu saja, teman-teman. Bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.